sambutan. Sambutan yang pertama oleh Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Malang kepada Profesor Dr. Puji Handayati, SE, AK, MMCA, CMA, kepada Ibu Puji kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Ini kami kedatangan tamu-tamu istimewa. Yang pertama saya ucapkan selamat datang Prof. Halim. Beliau adalah sesepuh sekaligus punggawa dari Apsai yang dari awal sampai detik ini tetap mengawal Prof. Halim dulu, sama-sama kami juga ikut waktu di UGM, di Unpad, di Uncen, dan yang tetap menjadi punggawa Prof. Halim. Terima kasih Prof. Halim. Nggih. Kemudian selain Prof. Abdul Halim ada juga guru saya, senior saya, Prof. Dr. Erwin Saraswati. Beliau juga sangat konsisten terkait di akuntansi hijau ini. Kemudian Pak Hadi Sumarsono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Ibu Dianatin, PhD, selaku Ketua Departemen Akuntansi, dan yang khusus ini adalah Ibu Dr. Makaryanawati selaku Korprodi S2 dan S3 Akuntansi FEB Universitas Negeri Malang. Adik-adikku dan Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita pagi ini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu walaupun pada tatap layar begitu ya. Tetapi saya yakin semangat dan ilmu yang nanti disampaikan oleh Prof. Erwin bisa diterima secara maksimal. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang greenwashing and sustainability ini merupakan sebuah tema nasional yang saat ini banyak didengungkan tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Bagaimana kita menjaga bumi, menjaga alam kita ini untuk bisa tetap bisa dimanfaatkan oleh anak cucu kita. Dan ini pun tidak pernah terlepas di dalam bidang ilmu kita yaitu akuntansi. Kami sangat mengapresiasi yang luar biasa dari program yang dilaksanakan oleh Apsai ini yang memang secara berkelanjutan gitu melaksanakan berbagai aktivitas kajian yang tujuannya adalah untuk mengupgrading kita semua terkait dengan ilmu-ilmu akuntansi. Saat ini saya rasa tepat rasanya kalau kita berbicara tentang sustainability ini karena hampir di semua negara dan topik ini menjadi tema-tema utama yang dibahas. Dan kami berharap nantinya Prof. Halim kegiatan webinar ini bisa di-mix dengan beberapa kegiatan yang luring dan insya Allah di teman-teman Apsai khususnya di UM siap jika diberikan amanah untuk penyelenggaraan. Saya yakin Bu Yana, Bu Dianatin dan teman-teman juga siap untuk menyambut teman-teman dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Tanpa berpanjang lebar, izinkan saya membacakan 2 bait pantun Prof. Halim, Prof. Erwin. Hebat. Lampu pijar buat dekorasi. Cantik.
redup-redup penuh ilusi. Rajin belajar akuntansi agar hidup tak basa-basi. Masya Allah. Hebat. Oke, yang kedua, bunga sekuncup dalam garasi, tumbuh Cakep. sejajar diirigasi. Tata hidup dengan edukasi, banyak belajar ilmu akuntansi. Masya Allah. Terima kasih Prof. Halim, Prof. Erwin, Bapak Ibu yang hadir. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan tentunya membawa kebermanfaatan buat kita bersama. Nanti saya yakin nanti yang buka Prof. Halim atau Pak Hadi Sumarsono karena Pak Dekan ada. Saya di sini selaku pensiunan Absaing gitu. Apa masih tetap ada di Absaing ya Pak Prof. Halim? Anggota Ya, kehormatan. siap. Kemudian sekaligus menjadi Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya. Sekali lagi mengucapkan selamat beraktivitas Prof. Halim dan Bapak Ibu sekalian serta mahasiswa yang saya cintai. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Puji Handayati, SE AKMMCA CME atas sambutan yang hangat dan inspiratif. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Halim MBA AKCE selaku Ketua Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia. Kepada Bapak Abdul Halim dipersilakan. Terima kasih MC Mbak Nur Diana ya. Kesempatannya, apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Baik, Bapak. Pak. Terdengar Ah, Bapak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Bu Profesor Dr. Puji Handayati, Wakil Rektor 2 Universitas Negeri Malang, anggota kehormatan istimewa Absai. Karena perjanjiannya begitu, Prof. Kalau sudah pernah jadi anggota tidak boleh berhenti. Siap, Prof. Harus selalu mengikuti Absai kita. Yang tentu saja juga kami hormati Bapak Dekan FEB UNM, Bapak Dr. Hadi Sumarsono, kemudian Abu Dianatin Ira Fahmi, PhD, Ketua Departemen atau Kepala Departemen Akuntansi UNM. Kemudian rekan ini yang tentu saja aktif nih di Absai, pengelola program studi Magister Akuntansi UNM. UM, Prof. Nanti UNM, kalau sorry. UNM nanti di Makassar rektornya diganti, Prof. Oh, UM. Oh, maaf. Namanya salah ya. Namanya ini anggota sudah terlalu tua ini. Dari Universitas Malang ya. Di Universitas Negeri Malang, Dr. Prodi Magister Akuntansi. Mohon maaf saya menyebutnya. Namanya kemudian ini yang pengelola adalah Dr. Makriana Wati ya, dan tentu saja seluruh staf, dosen dan staf tendik yang mendukung cara ini sebagai host. Kemudian tidak lupa tentunya kepada narasumber Profesor Dr. Anda Erwin Saraswati yang juga ini tokoh Absai juga awal-awalnya nih. Harus tetap diminta aktif. Dan ini kawan-kawan IAI, karena tadi Prof. Puji juga orang IAI ini. IAI, kemudian mungkin ada namanya IAI KAPD, khususnya di wilayah Malang ya. Kemudian
para pengurus dan anggota APSAI yang lain, termasuk yang hari ini bersedia menjadi juri, lalu serta yang saya hormati para peserta undangan yang dan hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang luring maupun yang daring, mayoritas daring ya. Tentu sekali lagi kita tidak lupa menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa mengadakan acara ini dan mayoritas biasanya dilakukan secara daring karena ini ternyata juga terjadi efisiensi walaupun tentunya kita menginginkan juga kalau bisa ya sekali-sekali itu di Malang ya diadakan juga yang luring. Insya Allah bulan April nih usulannya nih. Kalau bersedia nanti teman-teman di Malang. Ini acara yang juga rutin kita lakukan alhamdulillah sudah setelah APSAI ini bisa menjalankan organisasinya dengan cukup lancar, cukup baik. Sehingga acara-acaranya alhamdulillah sangat didukung oleh para anggota. Sehingga kegiatannya ini menjadi sekarang semacam sudah ditunggu-tunggu kadang-kadang dan padahal sudah diadakan setiap bulan secara bergantian. Karena Prof. Puji dan lain-lain saya laporkan anggota sudah tidak kurang 87 prodi Magister Akuntansi se-Indonesia. Nah, kegiatan hari ini yang juga dirancang oleh kawan-kawan selama ini, khususnya Bu Luki dari Semarang, Sugia Pranata dari Universitas Katolik Sugia Pranata di Malang, yaitu tentang tesis competition. Lalu diberi nama CERT, sekarang ini sudah yang ketiga, jadi 3 minutes tesis competition yang ketiga nih. Nah, lalu biasanya dari acara yang sudah pernah kita lakukan yang pertama dan kedua, diadakan terlebih dahulu ada kuliah umum, ya pengetahuan terbaru, kita updating keilmuannya juga. Dan ini narasumbernya tadi sudah disebut Prof. Puji, ini tokohnya memang yang mendalami bidang ini, itu Prof. Dr. Erwin Saraswati dari Brawijaya kalau saya tidak salah ya. Jadi Ya, Pak. sangat-sangat tentu mendukung kegiatan kita untuk sharing ilmu pengetahuan, meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Apalagi tadi topiknya disebut yang juga sangat up to date ya, tentang yang berhubungan dengan sustainability report, dan ini kegiatan dengan yang agak warna-warna, ada green, ada blue sekarang ini. Jadi greenwashing and sustainability report, ada blue accounting. Saya tidak tahu nanti apakah ini karena saya baju merah juga nanti besok ada red accounting ya. Baik, Ibu dan Bapak semuanya yang saya hormati, tentu saja tidak lupa terima kasih pada Universitas Negeri Malang yang bersedia menjadi tuan rumah kali ini. Tentu ucapannya dari tingkat rektorat ya sampai dengan yang melaksanakan di departemen program studi sampai stafnya yang tentu memerlukan pikiran dan tenaga dalam menyiapkan acara ini. Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang tak terhingga sebagai yang bertanggung jawab saat ini masih di asosiasi. Juga tentu tak lupa kepada Prof. Erwin Saraswati yang bersedia ini menyampaikan nanti ilmunya untuk kita semua. Rekan-rekan APSAI yang terus berpartisipasi, kita konsekuen tadi walaupun hanya Prof. Puji, Prof. Erwin walaupun mungkin tidak mengelola itu wajib tetap mengikuti ilmu, harus diikuti terus ini, dipantau ini kita. Lalu para peserta yang bersedia mengikuti acara ini dan insya Allah tentu akan sangat bermanfaat bagi karir adik-adik mahasiswa yang mengikuti peserta ini. Kita insya Allah sama-sama selalu ingin berusaha meningkatkan peran Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia ini di masa-masa yang akan datang, khususnya di level S2 bidang akuntansi. Memang luas sekali bidang pengabdian kita kepada masyarakat
dan pengembangan khususnya di bidang pendidikan. Semoga saja semuanya acara hari ini bisa berjalan dengan baik, mensukseskan semuanya ini di dalam kita sekali lagi memajukan pendidikan S2 khususnya di level S2 akuntansi. Maaf kalau ada yang segala kekurangannya, karena selalu kita berusaha untuk memperbaikinya, siap menerima kritik untuk kebaikan acara-acara kita di masa-masa yang akan datang. Tadi karena saya kalau tidak salah disuruh juga membuka acara semuanya mungkin ya. Tadi kalau MC kan acara ini ya, dibuka aja juga sekaligus. Mari kita buka sama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berkompetisi di 3 menit tesis ini dan mengikuti perkuliahan umum yang disampaikan nanti Prof. Erwin Saraswati. Semoga ini semua menjadi amal jariah bagi kita semua. Dan mohon maaf kalau saya tidak bisa mengikuti seluruhnya karena saya hari ini ada acara keluarga di Banjarmasin. Terima kasih. Jaya teruslah ilmu akuntansi, jaya juga absai kita bersama. Semoga Allah meridhoi segala yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan atas sambutannya kepada Profesor Dr. Abdul Halim MBA AKCE. Baik, selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Tatas selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Universitas Negeri Malang. Kepada Bapak Tatas dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nurdiana selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kegiatan kita pagi hari ini, 3 Minute Thesis Competition, berjalan dengan lancar, membawa manfaat, serta menjadi berkah bagi kita semua. Izinkan saya memimpin doa dengan cara dan tata cara dalam ajaran Islam. Bagi hadirin yang beragama lain, kami mohon berkenan untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Semoga doa yang kita panjatkan bersama ini diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami pada hari ini, mudahkanlah seluruh urusan kami, lancarkanlah kegiatan dari awal hingga akhir, dan limpahkanlah rahmat serta keberkahan-Mu kepada kami semuanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbal. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Tatas atas pembacaan doanya. Baik, selanjutnya sesi dokumentasi. Disilahkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera karena akan ada sesi dokumentasi bersama Ketua Absai, Wakil Rektor 2, serta pemateri. Dipersilakan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin kepada peserta yang berada di layar pertama, disilahkan untuk bersiap. Sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kepada peserta yang berada di layar kedua, disilakan untuk bersiap. Sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Selanjutnya kepada peserta yang berada di layar ketiga, disilakan untuk bersiap. Sesi dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan
1, 2, 3. Baik, mengingatkan kembali bahwa peserta diwajibkan mengikuti acara dari awal sampai akhir dan tidak diperkenankan untuk keluar dari room ketika webinar ini berlangsung, karena akan mempengaruhi kualifikasi untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan moderator kita yaitu Ibu Dr. Makaryanawati SE MSI AK CA CSRS selaku moderator pada acara pada pagi hari ini. Dr. Makaryanawati SE MSI AK CA CSRS merupakan seorang dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Selain mengajar, Ibu Makaryanawati telah menghasilkan berbagai karya pengabdian masyarakat dan penelitian, terutama di bidang akuntansi keberlanjutan, akuntansi manajemen, dan juga tata kelola perusahaan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut moderator kita yang luar biasa, Ibu Makaryanawati SE MSI AK CA CSRS. Kepada Ibu Makaryanawati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurdiana. Suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Abdul Halim, MBA AKCE, selaku Ketua Asosiasi Pengelola S2 Akuntansi Indonesia, atau yang sering kita sebut dengan APSAI. Yang terhormat Profesor Dr. Erwin Saraswati AK CPMA CSRA, selaku pemateri hari ini dan juga sebagai anggota kehormatan APSAI. Yang terhormat Profesor Dr. Puji Handayati CMA CSRA, selaku Wakil Rektor 2 UM dan juga Ketua IAI Wilayah Jawa Timur Komisariat Malang Raya, dan juga sebagai anggota kehormatan APSAI, dan kepada seluruh Bapak Ibu anggota APSAI beserta mahasiswa S2 Akuntansi yang sudah hadir pada acara hari ini. Saya mohon izin sebagai moderator. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga peserta 3-minute thesis yang sudah hadir dalam webinar pagi hari ini dengan tema Greenwashing in Sustainability Report. Di tengah meningkatnya kesadaran global mengenai pentingnya keberlanjutan, laporan keberlanjutan menjadi alat penting bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap lingkungan dan sosial. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa muncul tantangan berupa greenwashing, yaitu praktik memberikan informasi yang menyesatkan terkait keberlanjutan agar perusahaan tampak lebih ramah lingkungan daripada kenyataannya. Hal ini bukan merugikan kepercayaan, bukan hanya merugikan kepercayaan publik, tapi juga menghambat kemajuan nyata dalam mencapai tujuan pembangunan keberlanjutan. Melalui webinar ini, kita akan mendalami bagaimana greenwashing terjadi, bagaimana mengidentifikasi greenwashing, serta dampaknya pada kinerja perusahaan, pada reputasi perusahaan, dan juga terhadap persepsi konsumen. Tanpa berlama-lama, mari kita undang pembicara handal yang sangat concern terhadap keberlanjutan, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Puji Handayati dan juga oleh Prof. Halim, Prof. Dr. Anda Erwin Saraswati. Beliau ini tidak hanya mendalami secara konsep terkait dengan keberlanjutan, tetapi juga menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kami undang Profesor Dr. Erwin Saraswati, Ya, CPMA CSRA. Selamat ya pagi, selamat Ibu. pagi, Bu Yana. Nggih, Ya. kondisi sehat-sehat nggih, Ibu nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya salah satu mahasiswanya Prof. Erwin ini. Bimbingan. Mohon izin saya bacakan kurikulum Oke. untuk Oh ya, monggo. Profesor Dr. Erwin Saraswati AK CPMA CSRA
Beliau adalah guru besar dari Departemen Akuntansi FEB Universitas Brawijaya. Beliau sudah menempuh education dan course, salah satunya short course di Flinders University Adelaide. Kemudian beliau sudah menempuh program Doctoral of Accounting di Universitas Indonesia, Master of Accounting Universitas Gadjah Mada, dan Bachelor Degree of Accounting Universitas Brawijaya. Saat ini posisi beliau sebagai komite audit di PT Indonesian Tobacco, kemudian sebagai Executive Member of ICSP dan sebagai Ketua Program Studi Doktor Akuntansi di Universitas Brawijaya, Jakarta. Beberapa pengalaman beliau 3 tahun terakhir, antara lain adalah sebagai trainer CSRS dan CSRA mulai tahun 2015 sampai dengan sekarang. Kemudian juga menyiapkan guidelines untuk SR Universitas pada tahun 2022. Kemudian juga menyiapkan ESG Score Guideline pada tahun 2023. Dan juga sebagai juri dari ASRA tahun 2025 dan juga ada kolaborasi riset dengan University Malaya pada tahun 2024 sampai dengan 2025. Sebetulnya masih banyak sekali pengalaman beliau, tetapi kalau saya bacakan semuanya nanti nggak cukup waktunya. Kemudian beberapa tahun yang lalu, Bu Profesor Erwin ini juga sebagai Ketua Akuntansi Manajemen di Ikatan Akuntan Indonesia, Komisariat Malang pada tahun 2012 sampai dengan 2015. Kemudian juga sebagai Ketua Pusat Pengembangan Akuntansi dan Bisnis pada tahun 2012 sampai 2017. Dan beliau juga sebagai Ketua Prodi Magister Akuntansi Universitas Brawijaya pada tahun 2018 sampai 2022. Dan juga sebagai Ketua Prodi Program Doktor Akuntansi Universitas Brawijaya pada tahun 2016 sampai dengan 2017. Kalau saat ini yang di Dokter Akuntansi UB Jakarta, Ibu Erwin. Yeah. Pencapaian beliau antara lain adalah publikasi di Scopus, kemudian ada book chapter yang diterbitkan oleh Emerald, dan beliau sudah banyak yang diraih. Antara lain adalah best paper di International Conference di Singapura, kemudian best paper di SSBRN Conference pada tahun 2020, dan juga selain best presenter menjadi best paper di International Conference lainnya. Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Profesor Dr. Erwin untuk menyampaikan materi terkait dengan sustainability, mohon maaf, greenwashing in sustainability report. Saya persilakan kepada Ibu Erwin. Ya, terima kasih Bu Yana sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar, Prof. Ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Prof. Puji selaku Wakil Rektor 2, Prof. Halim mungkin kalau masih bergabung. Prof. Halim, mohon maaf Prof, saya nggak bisa aktif di Absai meskipun saya dulu sempat aktif ya, kemudian karena KPS-nya berganti jadi agak sulit kalau kita mau harus hadir secara secara luring untuk bersama-sama. Nggak ada ya? Kok jadi hilang? Ada Bu, masih dengar. Oh ya. Ngapunten, Bapak Ibu punggawa dari FEB UMM, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu ya, para hadirin dan mahasiswa yang hadir di sini, para dosen dan mahasiswa ya, yang saya hormati, terima kasih atas join di Zoom ini. Saya ingin berbagi sedikit saja tentang pengetahuan saya tentang greenwashing. Dan mungkin saya kemarin berhasil melakukan penelitian ini kerjasama dengan Malaysia, tentang greenwashing di Indonesia dan Malaysia. Ya,
Oh, sudah di sana. Dari sana share screen-nya atau saya? Ya, oke. Ibu. Ya, ini panitia ya, Bu Yana? Ya. Ini sepertinya Prof. Erwin. Oh, saya dah. Oh, Prof. Erwin jadi sabar share belum, Prof? sebentar, ngapunten. Atau panitia? Ini Kayaknya dari panitia, panitia, Ibu. panitia. Panitia. Ya, Dari panitia, ya, Ibu. ya, nggak apa-apa. Ya, Dari panitia Eh, saja, Ibu? Atau Prof. Nggih. Erwin? Oh, dari Oh, dari ini panitia. enggak apa-apa, Baik. dari panitia sama aja. Ya, baik, Ibu. jadi greenwashing yang saya bicarakan sekarang ini itu adalah greenwashing and sustainability di sustainability reporting ya. Bisa juga di ESG reporting yang karena ada banyak persamaan antara sustainability reporting dan ESG reporting. Ya, next slide. Ya, jadi sebelum saya ke greenwashing, mungkin saya ingin bercerita dulu tentang sustainability ini ya. Jadi sustainability ini sebenarnya adalah apa itu? Tentang pemenuhan kebutuhan yang sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan di generasi yang akan datang. Jadi kalau kita menggunakan sumber daya sekarang, sebisa mungkin itu jangan dihabis-habiskan ya, tetapi bagaimana cara kita menggunakan dan memelihara supaya dapat bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, ada manajemen keberlanjutan yang merupakan pendekatan holistik dari suatu organisasi tentang dampak dari operasional perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan ekonomi. Ya, next. Nah, kemudian bagaimanakah lanjut? Ya, ada manajemen keberlanjutan yang mungkin nanti ujung-ujungnya itu adalah sustainability report ya. Jadi yang pertama kita harus tahu prinsip-prinsip dasar dari sustainability. Ya, kalau kita bilang sustainability berarti kita harus memperhatikan yang namanya triple P. Jadi kalau yang namanya misalkan sustainable banking berarti perbankan itu operasionalisasinya memperhatikan profit, people, dan planet ya. Jadi meskipun perusahaan-perusahaan itu adalah UUD ya, ujung-ujungnya duit, tetapi jangan lupa juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Ya, kemudian setelah kita tahu prinsip-prinsip dari keberlanjutan itu, bagaimana strategi keberlanjutan yang akan dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan, kemudian kebijakan-kebijakan sustainability, dan kebijakan ini selalu meliputi 4 hal ya, yaitu ada ya yang ini yang saya katakan triple P tadi, ada ekonomi, lingkungan, sosial, dan jangan lupa satu lagi yang penting adalah tata kelola. Nah, tata kelola yang ada di sini itu adalah tata kelola yang berkaitan dengan ESG atau SR ya, Sustainability Report. Jadi tidak bercampur dengan tata kelola perusahaan yang ada sekarang. Sebisa mungkin ini dipisahkan ya. Setelah itu bagaimanakah praktek-praktek sustainability ini yang akhirnya nanti itu akan muncul yang namanya sustainability report ya atau SR. Ya, next. Nah, SR ini sebenarnya adalah laporan dari suatu organisasi yang prosesnya itu pertama kali dengan menentukan topik-topik material yang ada di dalam perusahaan yang bersangkutan dari yang paling signifikan dan hasilnya itu akan dilaporkan di dalam SR ini. Jadi satu SR itu menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan oleh suatu organisasi. Nah, SR ini sekarang juga ada acuannya dari EFRS S1 dan S2 ya, atau SPK 1, SPK 2.
Nah, itu berbeda perspektif kalau sustainability reporting, misalkan kita menggunakan GRI, maka GRI ini menjelaskan tentang dampak organisasi yang timbul karena aktivitasnya. Sehingga dampak ini berarti itu adalah in-out, ya. Jadi organisasi yang ada di dalam, dampak out-nya itu seperti apa? Out-nya ini terhadap lingkungan, ya. Sedangkan kalau PSK 1 dan 2 itu PSPK ya. PSPK 1 dan 2 itu adalah melaporkan tentang in-out. Nah, itu mungkin perspektif yang nanti harus dilengkapi antara satu standar dengan standar lainnya. Nah, sehingga sustainability reporting yang nanti dipublikasikan itu menjadi berkualitas. Ya, lanjut. Nah, tujuan dari sustainability report sebenarnya untuk jangka pendeknya itu adalah menyediakan informasi tentang dampak organisasi, bahwa organisasi itu komit terhadap strategi keberlanjutan. Ya, secara jangka panjang SR atau ESG report itu bertujuan untuk menurunkan emisi karbon, ya, berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk zero emission di tahun 2050. Paling lambat itu di 2060. Harapannya paling cepat itu di 2050, ya. Hal ini itu sebenarnya untuk mendukung kontribusi terhadap SDGs, ya, karena SDGs itu sudah disepakati oleh beberapa negara untuk sepakat menurunkan emisi karbon, ya. Nah, kontribusinya ini tentu saja terhadap para pemangku kepentingan yang akan memberikan penciptaan nilai. Ya, itulah tujuan dari dibentuknya atau dibuatnya sustainability report. Ya, lanjut. Next. Ya. Nah, sustainability report ini sebenarnya adalah sinyal dari kinerja tentang keberlanjutan yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi kalau kita sudah mengatakan keberlanjutan, selalu di dalamnya itu ada triple P ini ya. Jadi jangan disamakan kalau kita akuntan, biasanya kan ada going concern ya, kemudian ada continuity yang berbeda dengan sustainability. Mungkin kalau going concern bahwa perusahaan itu diasumsikan tidak akan bangkrut ya. Sedangkan kalau continuity itu adalah secara terus-menerus. Sehingga kalau disamakan dengan sustainability itu berbeda. Jadi kalau sustainability itu betul-betul memperhatikan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sehingga penelitian kita kalau menyebutkan sustainability berarti harus dilihat dari 3 aspek ini. Nah, sekarang kalau saya mencoba untuk melakukan penelitian di sustainability di sektor publik ya. Nah, ternyata kalau sektor publik tidak bisa sepenuhnya triple P ya. Ada yang namanya 5P ya. Di dalamnya itu ada prosperity, kemudian ada saya lupa ada 5 pokoknya ya. Nah, itu sebenarnya pengembangan dari triple P ini ya, sehingga berbeda antara sektor private dengan sektor publik. Nah, SR ini sebenarnya juga sinyal dari dampak operasional suatu organisasi ya terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Jadi kalau menyusun SR jangan hanya menjelaskan ekonomi aja atau lingkungan saja, seolah-olah lingkungan ini adalah nomor 1 yang ada di sustainability, tapi tidak. Ya, harus seimbang antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. Bukan seimbang, harus semuanya ada. Artinya mungkin ekonomi sedikit, lingkungan yang banyak, bisa saja seperti itu. Kemudian ada sosial yang banyak juga misalnya. Pokoknya harus ada 3 hal ini. Ya. Impact yang ada di dalam sustainability report itu harus balance ya. Jadi artinya ada impact negatif, ada impact positif. Nah, impact
positif itu selalu disetarakan dengan kontribusinya terhadap SDGs. Ya. Kemudian kalau impact negatif itu perusahaan jangan jangan menyembunyikan untuk dampak negatif ini. Nggak apa-apa, di disclose aja semua. Tapi di dalamnya jangan lupa menyebutkan bagaimana antisipasi dari impact yang sifatnya negatif ini. Nah, seperti itu. Jadi, sustainability report itu menjelaskan 3 sinyal dari performance, kemudian sinyal dari impact, kemudian sinyal dari SDGs untuk yang kontribusi positif. Ya, next. Nah, fenomenanya sekarang ini kan lingkungan semakin lama semakin tidak baik-baik saja ya. Apalagi tahun ini banyak sekali bencana yang terjadi mulai Januari mungkin sampai kemarin ya, misalnya kejadian di New York, kebakaran, kemudian kejadian yang terakhir ini di Vietnam, banjir sampai sebegitunya, kemudian ada badai yang namanya Melissa ya di Jamaika yang sampai luar biasa menghancurkan Jamaika. Ya, memang badainya itu dibuat namanya itu bagus-bagus supaya tidak menakutkan kali ya. Di Melissa ada badai ya macam-macam lah. Ya. Nah, karena adanya isu yang berkaitan dengan ekologi ini dan itu berdampak terhadap kinerja dan stabilitas keuangan secara global. Kok bisa? Karena kalau perusahaan itu misalnya mengalami terkena banjir misalnya ya, seperti kemarin banjir yang luar biasa di Jakarta itu ada beberapa perusahaan yang dampaknya itu sampai sekarang belum bisa pulih karena banjir. Nah, itu kan berdampak terhadap keuangan kan luar biasa. Ya. Nah, tekanan dari para stakeholders, misalnya investor, kemudian konsumen, para konsumen, pemerintahan dan consumer itu customer ya, yang meningkat atas tekanan kepada perusahaan untuk mendisclose informasi yang berkaitan dengan kinerja lingkungan dan produk-produk yang environmental friendly. Ya, memang kalau produk itu harus berorientasi ke green product, memang tidak murah. Nah, bagaimana caranya perusahaan supaya membuat produk itu environmental friendly, tetapi juga bisa terjangkau kepada konsumen. Karena usaha sekarang ini memang sulit ya, apalagi kalau harus dihadapkan dengan membuat laporan keberlanjutan seperti ini yang menurut saya itu tidak murah. Nah, untuk menyusun laporan keberlanjutan ya. Nah, itu fenomenanya ya. Terus lanjut. Next. Nah, karena tuntutan yang hal-hal yang semacam itu, yaitu harus environmental friendly, kemudian tuntutan pemangku kepentingan yang begitu besar dengan adanya kondisi bumi kita yang tidak baik-baik saja itu, meskipun bukan perusahaan ini bukan satu-satunya ya yang menyebabkan yang namanya perubahan iklim. Ini kayaknya harus kita bekerja sama ya. Ada fenomena yang namanya greenwashing. Ya, greenwashing ini sebenarnya muncul karena perusahaan itu mendapat tekanan, ya, sehingga perusahaan itu melakukan trade-off, meningkatkan pentingnya kepatuhan terhadap lingkungan dan support atas lingkungan dan keberlanjutan ini, tetapi terkadang tidak sepenuhnya itu dilakukan, ya. Jadi dia membuat produk, kebijakan, activity, semuanya itu more environmental friendly, tetapi sesungguhnya tidak sepenuhnya seperti itu. Ya, itulah fenomena yang namanya greenwashing, ya. Next. Greenwashing ini kita bisa meneliti ya, dapat melakukan penelitian berkaitan dengan greenwashing ini, karena menurut saya perilaku greenwashing ini
ternyata tidak sepenuhnya berdampak jelek bagi organisasi itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita tahu laporan keberlanjutan itu, kalau menurut siapa itu, saya lupa siapa ya, dia kan bilang ada dua mata pedang ya, yaitu sifatnya itu bisa simbolik, tapi bisa juga substantif. Jadi artinya apa itu disclosure yang sifatnya itu simbolis, maka dia berusaha untuk melaporkan yang baik-baik saja, ya, atau yang berusaha untuk yang hijau-hijau ini tadi, ya. Kemudian ada perusahaan yang memang betul-betul secara substantif dia itu melaporkan. Jadi artinya dia betul-betul aware terhadap sustainability. Nah, oleh karena itu symbolic disclosure dan substantive disclosure itu menjadi apa itu dasar apakah laporan keberlanjutan itu greenwashing atau tidak. Ya, kalau menurut Zhu ya, Zhu ini melakukan apa itu penelitian yang berkaitan dengan greenwashing. Dia melakukan ada 3 kategori ya, yaitu tentang readability, kemudian reliability, keandalan dari laporan keberlanjutan itu, dan kelengkapan dari keberlanjutan. Nah, indikatornya itu banyak ya, seperti ini ya. Tapi sebenarnya ada juga greenwashing indikator yang terbaru, saya baru tahu, yaitu tahun 2025 ya. Tapi belum saya pelajari secara detail. Tapi waktu saya kemarin melakukan penelitian, saya menggunakan indikatornya Zhu ini. Ya. Kemudian ada simbolik, apakah lebih banyak simbolik atau lebih banyak substantif. Nah, itu adalah indikator-indikator kalau kita melakukan penelitian berkaitan dengan greenwashing. Karena di sini saya rasa banyak peneliti dan mahasiswa yang mungkin menyusun tesis ya, sehingga apa itu paparan saya ini lebih banyak ke arah penelitian. Meskipun secara praktek itu saya juga tahu ya ada beberapa perusahaan yang melakukan greenwashing ini ya. Next. Nah, kalau Zhu menghitung greenwashing tadi setelah dilakukan kategori masing-masing tadi, maka dijumlahkan dengan persamaan 1 itu tadi ya. Kemudian ada ya, yang kedua bahwa X1 menunjukkan simbolik, kemudian indikator Y1 symbolic disclosure ini saya ambil langsung dari Zhu ini. Cuman kalau di substantif maka kita supaya tidak sama angkanya dengan simbolik, maka itu akan ditambahkan 1. Mungkin kalau kepingin meneliti lebih lanjut, mungkin saya bisa share atau dicari sendiri lah ya. Zhu et al. Tahun 2023 itu di sana dijelaskan secara lengkap bagaimanakah kalau kita melihat laporan keberlanjutan itu ada greenwashing-nya atau tidak. Ya, next. Ya, sebenarnya ini sebelum menjelaskan Zhu tadi ya, saya lupa memindahkan. Ya, jadi perspektif greenwashing itu adalah peluang riset ya. Jadi menurut Seal dan Getty itu tahun 2017 bahwa praktek greenwashing itu terjadi karena ada pengungkapan informasi yang sifatnya itu menyesatkan. Ya. Dan perusahaan dituduh oleh para pemangku kepentingan itu tidak jujur tentang environmental friendly tadi ya. Sehingga pilar-pilar yang ada di greenwashing tadi, yang ada di Zhu tadi, itu adalah merupakan krusial untuk dikaji lebih lanjut. Ya, kita bisa melihat dari 2 perspektif ya. Yang pertama berkaitan dengan informasi yang disajikan oleh perusahaan itu berpotensial misleading ya, atau beberapa mungkin menyesatkan ya. Kemudian perspektif kedua itu berkaitan dengan persepsi dari pengguna eksternal.
Ya, jadi eksternal ini mempunyai persepsi bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan itu adalah mengandung ada kesalahan atau beberapa mungkin dihindari. Ya. Nah, seperti kalau kemarin saya waktu ikut, ya saya pun ikut training tentang emisi karbon. Kemudian pada saat perusahaan itu wajib melaporkan emisi karbon, tapi melaporkan emisi karbon itu karena ribet, perusahaan tidak memasukkan sebagai emisi karbon itu sebagai apa namanya materiality, sehingga dia diomis gitu ya. Nah itu salah satu greenwashing ya, dan itu ada beberapa perusahaan yang seperti itu memang ya. Nah itulah perspektif greenwashing yang bisa kita teliti lebih lanjut. Banyak sekali sih kesempatan untuk meneliti greenwashing ini, sehingga memang kalau untuk tesis atau untuk disertasi masih sangat terbuka luas untuk greenwashing ini. Ya, next. Nah, saya ini mengambil dari Bernini dan La Rosa tahun 2024 ya. Bernini ini melakukan penelitian SLR yang berkaitan dengan greenwashing ya. Jadi greenwashing itu dimulai dari perusahaan ini, disclosure-nya itu bersifat simbolik ya, artinya hanya simbolis aja ya, pencitraan. Kemudian dia melakukan selektif untuk yang dilaporkan, kemudian dia misleading dan melaporkan hal-hal yang menurut dia sebenarnya nggak sebaiknya dilaporkan, tapi dia laporkan. Nah ini adalah perilaku greenwashing. Kemudian laporan itu akan dibaca oleh para pemangku kepentingan ini, sehingga ada persepsi, kemudian ada kemungkinan tuduhan-tuduhan dari para stakeholder ini, yang hasilnya, konsekuensinya ternyata melakukan greenwashing itu bisa positif, bisa negatif. Ya, saya pikir greenwashing itu selalu bersifat negatif ya. Ternyata tidak juga. Kemarin saya menemukan juga semuanya tidak negatif, tetapi ada beberapa yang positif ya. Nah, positif atau negatif ini itu akan memberikan tekanan kepada para stakeholder, kemudian akan memberikan reputasi bagi perusahaan, kemudian ada skandal atau hiding illegality ya. Kemudian ada juga yang meningkatkan corporate value. Nah, itulah uniknya greenwashing ya, sehingga kita bisa meneliti dengan dependen yang banyak ya, yang nanti next-nya akan saya jelaskan. Ternyata karena kalau kita meneliti greenwashing dan perbuatan greenwashing tidak selalu sifatnya itu negatif ya. Terkadang bersifat juga positif. Ya, sehingga kalau kita meneliti greenwashing, mungkin kita bisa juga menggunakan kontingensi teori ya, karena greenwashing itu akan meningkatkan kinerja perusahaan atau bersifat positif ke perusahaan itu depend on apa. Nah, itu salah satu peluang yang nanti bisa untuk penelitian. Ya, next. Ya, nah dampak greenwashing ada 3 hal ya. Yang di dalamnya itu ada positif dan ada negatif ternyata. Ya. Dampak yang pertama itu adalah terhadap kinerja korporat. Ternyata kinerja ini kompleks dan ternyata perlu dikaji lebih jauh ya. Karena di Chow et al. Tahun 2022 dia menemukan bahwa komunikasi lingkungan, terutama berkaitan dengan emisi karbon, itu dapat meningkatkan kinerja perusahaan, terutama bagi negara atau bagi negara mungkin ya, bagi negara dengan peraturan lingkungan yang sangat ketat. Ya, nah ini pasti harus menggunakan kontingensi teori ya. Kemudian Ju tahun 2014 itu justru menunjukkan kebalikannya, bahwa greenwashing, praktek
greenwashing itu akan dapat menurunkan abnormal return, konsekuensinya seluruh kinerja. Ya. Setelah itu tahun 2017 ditemukan bahwa ada perusahaan yang sifatnya itu simbolis dan tidak berdampak terhadap kinerja. Ya. Kemudian yang terakhir itu tidak berdampak juga, sehingga dari sini kita bisa lihat ya gap research karena hasilnya yang sangat inkonsisten dan mungkin kompleks ya. Karena kenapa kok bisa greenwashing itu justru dapat meningkatkan kinerja? Kayaknya perlu diuji lebih lanjut, terutama yang punya CAU tahun 2022 ya, dengan menggunakan kontingensi teori. Ya, kalau kontingensi teori, kalau kita di S3 berarti harus menguji sampai fit-nya ya, sampai kondisi fit seperti apa bahwa greenwashing itu dapat meningkatkan kinerja. Ya, next. Dampak yang kedua itu adalah terhadap consumer perception. Ya, ini juga sama. Beberapa penelitian awal itu menunjukkan bahwa desain penelitian desain advertising dan kampanye pemasaran itu juga berdampak dari greenwashing. Kemudian green marketing secara efektif itu dapat berdampak terhadap greenwashing secara negatif. Ya, itu untuk yang consumer perception. Kemudian untuk corporate reputation, beberapa environmental itu ternyata dapat meningkatkan image bagi perusahaan itu seolah-olah green ya, dan berdampak terhadap competitive advantage. Ya, jadi di sini kita bisa menggunakan dependent competitive advantage. Saya bercerita yang empiris ya, karena kalau saya kualitatif kok tidak pinter, jadi saya takut salah. Karena saya memang banyak penelitian di empiris, jarang sekali meneliti di kualitatif kecuali SLR ya. Nah itu. Kemudian hasil berikutnya juga menemukan bahwa praktek greenwashing itu gagal untuk ditemukan dapat meningkatkan corporate operating performance atau image dari lingkungan. Ya, sehingga ada 3 hal ini dampak dari greenwashing yang bisa kita teliti ya, terhadap kinerja, kemudian terhadap persepsi konsumer dan terhadap reputasi perusahaan. Ya, itu ya. Next. Ya, nah ini saya ambil dari Fegali tahun 2025. Fegali ini melakukan SLR tentang greenwashing dan hasilnya itu seperti ini drivernya, faktor-faktornya ya. Jadi yang pertama tujuan greenwashing itu adalah simbolis ya. Di sini definisi utamanya itu adalah simbolis ini. Kemudian klasifikasi dan bentuk-bentuk dari simbolis. Nah, simbolis ini kemudian memicu internal drivers dan external drivers. Internalnya itu adalah corporate legitimasi, kemudian societal and market pressure. Setelah itu ada leadership style, jadi gaya kepemimpinan. Itu juga dapat pemicu internal. Sedangkan eksternal itu adalah kerangka regulator. Setelah itu ada environmental sensitivity. Jadi ada perusahaan yang lingkungannya itu sensitif, ada juga yang tidak. Nah, ini seperti apa? Ya. Kemudian taktiknya seperti apa yang ditemukan oleh Fegali ini? Taktiknya itu ada yang samar ya dan menyediakan informasi yang misleading. Ya. Kemudian ada irrelevant klaim yang tidak relevan. Kemudian ada hidden trade-off. Kemudian ada kejahatan-kejahatan kecil yang berkaitan dengan greenwashing ini. Kemudian imagery dan association. Kemudian ada label kesalahan dan sertifikasi. Setelah itu ada janji-janji yang tidak didukung.
Nah, itu taktiknya ya, taktik yang dilakukan oleh para pelaku yang melakukan greenwashing. Kemudian dampaknya seperti apa? Dampaknya itu bisa dilihat dari level makro dan mikro. Kalau makro itu terhadap corporate performance. Kemudian kalau mikro, dampaknya itu adalah terhadap consumer perception dan corporation reputation. Ya. Yang terakhir, bagaimana strategi untuk memitigasi greenwashing itu? Ada dua, ada demand side dan supply side. Ya. Dari demand side, regulasi lingkungan dan biaya-biaya yang muncul berkaitan dengan lingkungan itu. Kemudian kerangka dari regulator seperti apa? Setelah itu kalau dari sudut penawaran itu adalah laporan tentang lingkungan, kemudian engagement with stakeholders. Jangan lupa kalau menyusun laporan keberlanjutan supaya tidak terlihat seperti greenwashing yang begitu tinggi ya. Kita harus melibatkan para pemangku kepentingan pada saat menyusun laporan keberlanjutan itu. Ya, itu mungkin slide saya yang terakhir berkaitan dengan greenwashing dan apa yang bisa kita next yang terakhir itu adalah key takeaways dari paparan saya hari ini bahwa sustainability reporting itu adalah pelaporan yang dimulai dengan menentukan topik material tentang dampak organisasi yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kalau kita menyusun sustainability report dengan mengutamakan dampak seperti ini, maka kita bisa menggunakan guideline dari GRI, POJK, atau bisa juga guideline yang lain ya. Sedangkan kalau ingin melihat, sayangnya GRI ini tidak bicara tentang uang ya. Nah, oleh karena itu kalau bicara tentang uang, topik material yang out in dari luar berdampak terhadap stabilitas keuangan organisasi, maka kita bisa menggunakan PSK 1 dan 2 ya. Itu yang mempunyai 77 disclosure kalau nggak salah ya, untuk masing-masing perusahaan itu beda-beda kalau menurut SASB. Kemudian isu-isu ekologis yang dipandang penting oleh perusahaan beberapa tahun terakhir itu meningkat, yang dampaknya itu terhadap kinerja dan stabilitas keuangan global. Nah, ini yang ditekankan oleh PSK 1 dan 2. Saya takut salah aja PSK ya, betul ya, PSK 1 dan 2. Kemudian greenwashing itu adalah salah satu perilaku perusahaan yang kelihatannya itu environmental friendly, padahal tidak. Ya. Nah, yang terakhir yang saya ceritakan tadi, banyak peluang riset berkaitan dengan greenwashing. Ya, itu mungkin slide saya terakhir, Bu Yana. Ya. Oke, baik, terima kasih Prof. Erwin yang sudah menyampaikan terkait dengan greenwashing pada laporan keberlanjutan. Prof. Erwin izin untuk membuka sesi tanya jawab nih, Prof. Silakan Bapak Ibu dan juga mungkin rekan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan kepada Prof. Erwin. Bisa langsung raise hand atau mungkin bisa ditulis di dalam kolom chat, silakan. Itu raise hand. Tidak ada Pak Uco ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Selamat pagi Bu Prof. Erwin. Pagi Pak Uco. Iya, saya Jimmy Bu. Ya, Bu, memang menarik ya Bu ya kalau membahas mengenai ESG ini terkait juga salah satunya mengenai greenwashing ya Bu ya. Fenomena yang kira-kira yang saya tangkap terakhir-terakhir ini kan Bu terkait dengan acara-acara yang seolah-olah mendukung daripada green tadi Bu. Seperti lari yang biasanya tuh yang corporate besar melakukannya, ataupun Bu, dari kalau saya kebetulan Bu mau agak interest terkait dengan perbankan Bu. Jadi fenomena yang saya angkat di sini adalah
perbankan itu memberikan pembiayaan hijau, green funding Ya, ke corporate besar. Tapi yang ya. diberikan itu kalau saya baca-baca cari tahu lagi, memang dari sisi annual reportnya memang tidak jelas memberikannya ke siapa, tapi ada kelompok NGO atau LSM yang concern terhadap itu, Bu. Jadi ada Finance and Forest itu bahwa seperti di perbankan Indonesia itu memberikan ke grup-grup misalkan Sinarmas, Agro Ali dan yang lainnya yang terkait juga memberikan impact terhadap tadi Bu emisi gas karbon atau Ya. terkait dengan perusahaan lingkungan atau yang lainnya, Bu. Jadi ada eh, suatu yang paradoks gitu, Bu. Satu sisi memberikan pembiayaan hijau, tapi di satu sisi lagi memberikan ke yang berkontribusi terhadap lingkungan dan Ya. yang lainnya, Bu. Ya. Seperti itu, Prof. Ya. Mungkin dari Prof. Erwin bisa memberikan tanggapan untuk pengetahuan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Jadi apa itu? Kemarin kebetulan saya juri ya, mewawancarai direkturnya BRI ya tentang green bond atau green investment ini. Tapi klaimnya mereka itu saya nggak tahu ya Pak ya kalau sampai ke Sinarmas segala itu karena mereka kan tidak menjelaskan secara rinci kreditur mereka itu debitur mereka itu siapa saja gitu. Tapi sebenarnya perbankan itu sudah mulai memilih untuk yang ada yang namanya stress testing ya Pak ya. Jadi di situ perbankan tuh sebetulnya sekarang itu tuntutannya banyak karena mereka harus membuat stress testing, kemudian harus ada ada physical risk, ada transition risk itu yang mereka harus buat. Tujuannya sebenarnya untuk memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, Pak. Sebenarnya loh ya, Pak ya. Tapi saya nggak tahu kalau di belakangnya itu ternyata mungkin karena sekarang itu ya repot ya, Pak. Kalau sudah kena politik lah ya susah lagi. Saya nggak bisa bilang apa-apa kalau sudah berkaitan dengan politik ini. Nah, itu persisnya saya nggak tahu, Pak. Cuman kelihatannya kalau dari laporan keberlanjutan mereka dan komitmen dari direksi sampai ke bawah, itu mereka komit terhadap sustainability itu. Ya, meskipun perbankan itu merusaknya tidak seperti perusahaan tambang ya, tetapi mereka kan berkontribusi. Kalau kita melihat impact dari perusahaan itu kan berkontribusi langsung dan ada juga karena anak-anak perusahaannya. Tapi mereka berkontribusi. Seperti itu sih Pak. Mereka itu sebenarnya kalau saya lihat ya sebenarnya komit, tapi kalau di belakang itu ada macam-macam. Nah itu yang saya nggak tahu Pak. Nun sewu. Ini mungkin bisa menjadi suatu objek penelitian yang terkait sama greenwashing itu ya, Bu. Apakah memang yang tadi Ibu menjawabnya itu dari sisi penelitian ya, Bu? Ya, betul. Saya tadi memang berceritanya tentang dari sudut peneliti karena kalau saya masuk bank kok rasanya ya nggak mungkin ya Pak ya. Jadi tapi mereka menurut saya itu kalau dari direksi sampai ke bawah itu mereka komit gitu loh Pak. Dan mereka begitu menghitung yang namanya emisi karbon skop 1, 2, 3-nya itu juga lengkap. Tapi saya nggak tahu persis kalau memang ada kasus yang seperti itu. Ya. Gitu Terima Pak. kasih, Bu. Matur Terima kasih, nuwun Bu. sama-sama. Terima kasih Pak Jimmy atas pertanyaannya. Jadi tadi terkait dengan fenomena saat ini, ya, Pak Jimmy, banyak perbankan itu yang memberikan pembiayaan ya, pembiayaan hijau kepada perusahaan-perusahaan. Namun ternyata perusahaan-perusahaan besar itu juga ada indikasi ya, ada prakteknya juga ada indikasi untuk kerusakan lingkungan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Erwi bahwa sebetulnya kalau dari sisi perbankan, mulai dari top manajemen sampai dengan level yang low manajemen, itu sudah ada komitmen untuk Ya, betul, ada melakukan komitmen green ya. accounting atau green investment atau green apapun gitu ya. Tetapi mungkin di balik itu yang tidak bisa kita identifikasi
Ternyata ada hal yang perlu harus diperhatikan. Ya, Baik, Bapak Ibu mungkin Ya. ada pertanyaan lagi yang lain, silakan. Izin mau bertanya, saya Rahadi. Oh baik, Pak Iya. Rahadi, silakan Pak Rahadi. Ini sangat menarik sih ya mengenai greenwashing. Yang ada di pikiran saya kan bagaimana sih memastikan perusahaan itu nggak melakukan greenwashing gitu. Kalau di laporan keuangan kan ada audit eksternal gitu. iya, Nah, saya lagi kepikir apakah saat ini sudah ada lembaga atau bagaimana mekanisme atau metode untuk memastikan perusahaan-perusahaan ini tidak melakukan greenwashing. Yang saat greenwashing. ini udah ada kan baru reportnya ya, baru Ya, undang-undangnya, reportnya gitu. Dan mungkin sejauh mana ke depannya atas greenwashing ini bisa dimitigasi yang tadi dijelasin kan ada dari demand dan supply gitu loh. Mungkin iya, bisa memberi gambaran yang untuk kedepannya bisa lebih ini lagi mungkin terkait greenwashing. Terima kasih Prof. Nggih, Mungkin makasih dijawab, Pak Prof. Rahadi. Nggih, ya, Silakan. ya, Pak Rahadi, ya memang sih kalau laporan keuangan itu ada audit ya. Sebenarnya laporan keberlanjutan itu juga ada audit namanya assurance. Tapi sayangnya assurance itu tidak mengaudit seperti kayak audit laporan keuangan, tetapi assurance itu dilakukan untuk yang merupakan subject matter gitu loh. Jadi assurance tidak akan melakukan untuk semua, karena kalau dilakukan untuk semua itu sangat tinggi biayanya. Bahkan kalau misalkan tambang itu kan subject matter-nya itu adalah limbah ya, maka itu dia akan melakukan assurance yang di tingkat paling tinggi yang namanya high level. Nah itu biayanya sampai puluhan juta Pak, sehingga mereka itu hanya yang bersifat subject matter aja yang akan dilakukan assurance, tidak untuk semua. Nah sehingga dari situ pun kita nggak tahu apakah mereka melakukan greenwashing atau tidak. Kecuali kalau greenwashing-nya ada di limbah ini pada saat dilakukan assurance baru ketahuan. Cuman kalau misalnya dia melakukan di yang lain, misalnya di energi dan energi tidak dilakukan assurance, ya nggak ketahuan. Seperti itu Pak. Ya cara menguranginya saya nggak tahu karena ternyata juga dampaknya ada yang positif gitu loh. Saya terkejutnya itu setelah membaca beberapa artikel itu. Itu mungkin Pak yang saya bisa jawab untuk sementara. Ya, terima kasih Prof. Yeah. Sudah cukup Pak Rahadi, ya? Ini baik, terima kasih Pak Rahadi dan juga Prof. Erwi. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan apakah ada pihak ya yang bisa memastikan perusahaan untuk tidak melakukan greenwashing. Nah, untuk sementara saat ini sudah ada asuran itu mungkin bisa mengecek sustainability report dari perusahaan itu apakah sudah sesuai dengan panduannya, begitu ya Prof. Erwin. Misalkan menggunakan GRI atau menggunakan POJK, tetapi tidak sampai kepada menguji atau meneliti apakah terjadi greenwashing terhadap yang ada di dalam perusahaan. Namun tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Erwin, ternyata greenwashing itu dampaknya tidak selalu negatif, tetapi ada juga penelitian-penelitian yang kemudian ada dampak positifnya baik kepada perilaku persepsi konsumen dan juga kepada kinerja perusahaan. Baik, masih ada lagi nih pertanyaan Bu Erwin. Mungkin saya batasi ya, cukup 2 lagi. Ini Ya, dari silakan. Bu Sri Setiorini, silakan. Iya, terima kasih Ibu. Izin mohon pendapat dari Profesor Erwin ya. Jadi seperti ini Bu, ini kan ada praktek greenwashing, tetapi juga sekaligus ada praktek fraud ya Bu ya. Saya lihat dari literatur itu ada contoh di Volkswagen di tahun 2015 ya. Jadi perusahaan ini membuat sebuah promosi bahwa mereka itu memasarkan mobil yang ramah lingkungan seperti itu ya dengan emisi yang rendah. Ternyata dalam prakteknya itu ada di dalam mobil tersebut perangkat lunak yang ternyata dimodifikasi untuk menipu uji emisi itu.
Jadi saya mohon pendapat dari Profesor Erwin atas greenwashing ini sehubungan dengan fraud yang terjadi seperti itu, Bu. Ya, langsung dijawab, Bu Yana. Silakan, Prof. Nggih. Rasanya beda ya greenwashing dengan fraud ya. Kalau fraud itu adalah apa itu merugikan atau bisa membahayakan pengguna atau konsumen ya. Tetapi kalau greenwashing itu sebetulnya tidak membahayakan, cuman ya memang merugikan. Ya, merugikan para pemangku kepentingan pengguna dari apa itu laporan keberlanjutan itu. Tapi nyatanya ya semuanya itu tidak berdampak negatif gitu loh, itu yang saya temukan. Jadi ternyata juga bersifat positif. Tapi kalau fraud kan berbeda. Kalau fraud itu kan memang dampaknya negatif ya, baik bagi perusahaan maupun bagi para pelaku yang melakukan fraud itu kan dampaknya nanti itu jangka panjang kan negatif. Tapi kalau greenwashing ini hanya supaya kelihatan mematuhi lingkungan aja sebenarnya. Tapi sebenarnya dia tidak sepenuhnya begitu loh. Gitu kalau menurut saya. Ya, terima kasih, Bu, Prof. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sri Setiorini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Yeni Harisa. Baik, terima kasih Ibu Makaryana-wati. Izin share nih, Prof, izin share pengalaman. Nah, Ya. saya Yeni dari UGM. Tesis saya itu kan intinya menilai value seorang auditor itu, value-nya itu apakah dia low atau high carbon consumption. Nah, kalau low itu misalnya dia lebih prefer menggunakan tumbler daripada botol in daily activity, misalnya seperti itu, Prof. Kemudian itu dikaitkan dengan bagaimana kualitas auditnya nanti. Nah, di kualitas auditnya itu saya mencoba mengaitkan dengan sustainability report ataupun greenwashing. Tadi kan Prof sudah menjelaskan kalau Prof sudah pernah menulis SLR di greenwashing, Prof. Nah, berbagi pengalaman kalau pengalamannya Prof terkait item questionnaire ataupun metode eksperimen yang menampilkan greenwashing ataupun SR, apakah itu memang di akuntansi itu masih sangat jarang atau bahkan belum ada gitu, Prof? Karena kalau di jurnal marketing kan banyak itu, Prof, step by step terkait eksperimen itu seperti apa, item questionnaire-nya apa. Cuman kalau di akuntansi saya masih belum menemukan atau bagaimana, Prof, terkait pengalaman Prof. Izin, Prof. Terima kasih. Oke. Bu Yeni dari akuntansi. Prof. Oh ya. Ya. Saya nggak melakukan SLR tentang greenwashing, tapi saya melakukan penelitian SLR itu tentang emisi karbon. Dan itu sudah lama ya. Waktu SLR saya mencoba-coba kepingin SLR itu seperti apa, kok kelihatannya menarik ini. Sekarang karena sudah banyak yang meneliti, saya kok jadi tidak tertarik malahan. Ya, ya. Jadi waktu itu saya pertama kali melakukan tuh karena saya iseng ikut training karena pandemi ya, kok nggak ada pekerjaan ya. Terus di Unpad waktu itu ada yang ahli SLR, saya mengikuti trainingnya. Ternyata menarik menurut saya. Tapi sekarang sudah banyak yang melakukan, justru saya tidak tertarik begitu loh. Nah, kemudian saya melakukan kemarin, tahun ini sih, tahun lalu, saya melakukan penelitian greenwashing, tapi bukan primary data. Saya pakai secondary data. Secondary data saya melakukan yang pakai Zhu et al. Itu. Saya sebetulnya merefer persis dengan Zhu et al., cuman saya membedakan di pengukurannya. Kalau Zhu itu SR-nya diukur dengan quality dan quantity kalau nggak salah. Kalau saya itu menggunakan refinitiv untuk ESG. Saya menggunakan ESG, kalau Zhu itu menggunakan SR, bukan ESG. Ya. Kemudian apa itu saya ke creating share value atau CSV. Nah, pengukuran CSV-nya di Zhu itu unik, menurut saya bagus. Jadi itu diukur satu per satu. Nah, dari situ kelihatan ternyata greenwashing saya itu menemukan di Malaysia kalau nggak salah ya. Itu sifatnya itu positif kalau nggak salah. Kalau di Indonesia itu mengurangi asimetri informasi atau apa, saya lupa kon. Dan itu baru publish di jurnal Scopus baru bulan kemarin. Ya, prosesnya panjang untuk itu. Dan
Ya, itu sih yang saya lakukan. Saya melakukan greenwashing itu, penelitian itu. Nah, SR itu bisa juga yang sekarang itu jarang diteliti juga, sustainability report yang di sektor publik, kalau memang berkecimpung di sektor publik. Gitu ya? Ya, Matur nuwun, Prof. ya, sami-sami. Baik, terima kasih Prof. Erwin atas tanggapannya untuk pertanyaan dari Ibu Yeni Handisa. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Ini masih banyak ternyata ya. Oh, enggak kok. Belum. Ya, sudah kali ya. Kolom chat, oh tidak Enggak ada. ada kok, enggak ada. Oke. Ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya memberikan kesimpulan terkait dengan webinar pagi hari ini, yaitu Greenwashing in Sustainability Report. Jadi, sustainability merupakan upaya dengan cara memanfaatkan sumber daya, baik itu sumber daya alam sekarang, yang jangan sampai ini merusak sumber daya untuk generasi mendatang. Begitu ya Prof. Erwin. Sehingga untuk supaya kita itu bisa sustain, perlu adanya manajemen keberlanjutan. Dan manajemen keberlanjutan itu harus mempertimbangkan baik sisi ekonomi, sisi sosial, dan juga lingkungan. Dan untuk apa namanya, kita harus mengenal ya yang namanya triple bottom line, yaitu people, planet, dan juga profit. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Prof. Erwin terkait dengan tujuan dari SR itu, ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Untuk jangka pendek ini selain memberikan informasi tentang dampak dan juga memberikan informasi tentang komitmen perusahaan. Namun untuk tujuan jangka panjangnya itu tentunya ingin mengurangi emisi karbon menuju net zero atau emisi zero emission pada tahun 2050 atau paling lambat pada tahun 2060, dan tentunya ini mendukung program SDGs. Bapak Ibu, beberapa hal yang kemudian saya pahami terkait dengan tadi ada perbedaan antara going concern, kemudian continuity, dan juga sustainability, di mana kalau going concern itu asumsinya perusahaan itu tidak akan bangkrut gitu ya, sampai seterusnya dia mendapatkan profit. Kemudian kalau yang continuity ini terus-menerus, sementara untuk sustainability itu harus mempertimbangkan triple P. Dan untuk SR ini ternyata tidak hanya memberikan efek negatif kepada perusahaan, dan beberapa riset sebelumnya itu sudah menghasilkan inkonsistensi hasil, sehingga ini juga bisa menjadi peluang untuk riset Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Ternyata hasilnya masih inkonsisten sehingga bisa menjadi gap riset untuk penelitian yang akan datang. Dan untuk SR sendiri ini merupakan sinyal dari dampak aktivitas organisasi yang harus meliputi triple P tadi dan dampaknya, dan ini juga merupakan impact, baik impact positif maupun impact negatif. Dan SR sendiri itu juga harus memberikan pengungkapan, baik pengungkapan yang bersifat simbolik maupun pengungkapan yang bersifat substantif. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya haturkan kepada Bapak Ibu, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Erwin yang sudah mendukung acara Upside pada hari ini. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada MC, kepada Mbak Nurdiana untuk melanjutkan informasi. Terima kasih. Ya, izin pamit ya, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat, Prof. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin live, nggih. Terima kasih, Prof. Sami-sami, Mbak MC, saya izin live. Mohon maaf semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada pemateri yang luar biasa, yakni Profesor Dr. Anda Erwin Saraswati, MACC, serta kepada Ibu Makaryanawati, SE, MSI, AK, CE, CSRS, selaku moderator kita yang sangat luar biasa.
Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan, membuka wawasan kita semua, khususnya dalam memahami fenomena greenwashing dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan. Baik, acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat kepada pemateri. Dimohon kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk menampilkan sertifikat pemateri. Mohon maaf Mbak Diana, untuk yang pemateri dipending dulu ya. Oh, Kita langsung ke acara yang 3-minute thesis. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas sarannya. Baik, sebelum acara berakhir, saya mengingatkan kembali kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi link presensi yang telah tersedia di room chat Zoom webinar untuk kepentingan e-sertifikat, dan kepada seluruh peserta wajib memperhatikan pengisian email dengan email yang aktif dan menuliskan nama lengkap dengan benar karena akan berpengaruh terhadap e-sertifikat yang akan diterima. Dan presensi di sini akan dilakukan selama 30 menit. Dimohon kepada seluruh peserta segera mengisi link presensi tersebut. Dan link presensi juga telah tersedia pada grup WhatsApp webinar yang sudah disediakan sebelumnya. Baik, tibalah saatnya kita di penghujung acara. Saya Nurdiana Holida SM selaku Master of Ceremony beserta seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dan acara berikutnya adalah presentasi peserta kompetisi 3-minute thesis. Dimohon kepada semua peserta 3-minute thesis untuk memasuki breakout room Zoom yang telah disediakan oleh panitia sesuai dengan pembagian yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan dimohon kepada peserta untuk merename namanya sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya sebelum memasuki breakout room Zoom. Baik, saya selaku Master of Ceremony memohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.